Shalom saudara, salam damai di dalam Kristus. Saudara, mari saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 dengan tema Hidup Sehat Jadi Berkat. Saudara, ada pertanyaan yang biasa saya tanyakan pada rekan yang ulang tahun atau pada rekan yang lama tidak ketemu terus ada kesempatan berinteraksi lagi dengan mereka, yaitu apakah ada hal yang bisa saya doakan? Menariknya, saudara, kebanyakan dari antara mereka menyertakan satu hal yang mirip, yaitu kesehatan. Bagi saya ini merupakan hal yang wajar. Mengapa? Jelas karena kesehatan merupakan hal yang berharga bagi mereka dan saya kira bagi setiap kita juga. Saudara, kesehatan sejatinya memang berharga. Dengan kesehatan yang baik, kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik pula. Sebaliknya, dengan kondisi kesehatan yang tidak baik, maka aktivitas kita menjadi terbatas. Kita menjadi tidak produktif, bahkan kita bisa kehilangan damai karenanya. Pada akhirnya, kondisi ini sangat membatasi kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Nah, saudara, bicara tentang kesehatan, tentu saja kita dapat melihat dari 3 aspek, yaitu kesehatan rohani, kesehatan mental, dan kesehatan jasmani. Dan dalam waktu yang terbatas ini, saya akan mengajak setiap kita untuk merenungkan kesehatan dari aspek jasmani. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara, melalui ayat ini Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya mereka menjaga tubuh mereka karena sebagai orang-orang yang telah ditebus, maka keseluruhan hidup mereka termasuk di dalamnya keberadaan tubuh jasmani bukan lagi menjadi milik diri sendiri, tetapi menjadi milik Kristus di mana Roh Allah diam di dalamnya. Dan Roh Kudus ini seharusnya menjadi penuntun kita untuk kemudian menggunakan tubuh sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam konteks jemaat di Korintus, Paulus menasihati jemaat untuk menggunakan tubuh sesuai kehendak Tuhan dan bukan untuk kepuasan diri atau kedagingan, seperti perseteruan atau percabulan. Nah, di zaman modern ini tentu kita dapat memaknai untuk menjadi tubuh yang adalah bait Allah ini dengan menjaga kondisi kesehatannya. Dengan kata lain, menjaga kesehatan bukan sekedar berbicara tentang bagaimana tubuh kita bisa menjadi sehat, bugar, dan efektif menjalankan aktivitas yang biasa kita lakukan. Tetapi di dalamnya terkandung sebuah panggilan rohani karena menjaga tubuh berarti kita sedang melakukan kehendak Allah untuk merawat tubuh kita sehingga kita dapat dipakai secara efektif untuk kemuliaannya. Lalu saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi tubuh kita berada dalam kondisi kesehatan yang optimal? Ada hal-hal praktis yang bisa kita pikirkan. Yang pertama, istirahatlah yang cukup. Saudara, tubuh kita didesain Allah supaya memiliki waktu istirahat. Tentu sangat tidak bijak jika kita mengatakan, saya sering begadang untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau saya sering begadang untuk menyiapkan dan memikirkan pelayanan, bagaimana supaya berkembang. Sampai kemudian pada satu titik kita tidak memiliki waktu istirahat yang cukup dan kita jatuh sakit karenanya. Saudara, kalau kita sudah sakit, bukankah kita kemudian tidak menjalankan peran kita untuk mencari nafkah atau peran kita untuk melayani secara optimal? Saudara, oleh sebab itu beristirahatlah secara cukup dan ini adalah untuk kebutuhan tubuh kita sebagai bentuk pertanggungan jawab kita menjaga apa yang telah Tuhan anugerahkan. Dan kemudian tubuh kita tetap dalam kondisi prima untuk melayani Dia. Yang kedua, saudara, menjaga pola makan yang sehat. Terkadang kita begitu terusik dengan orang yang merokok, bukan? Kita berkata itu merusak kesehatan dan tidak menghormati keberadaan tubuh sebagai bait Allah. Lantas, pernahkah kita berpikir, kita bisa punya kebiasaan suka makanan berat malam hari, atau kita terbiasa untuk makan dengan kandungan lemak yang tinggi, kandungan kolesterol yang tinggi, minum dengan kandungan alkohol yang tinggi, kita menyukai minum dengan kandungan gula dan soda yang tinggi. Nah saudara, nampaknya kita perlu untuk sekali lagi mengatur ulang pola makanan itu sehingga kita dapat manfaat yang terbaik dari makanan atau minuman yang kita konsumsi dan bukan justru sebaliknya merusak tubuh kita. Hal praktis yang ketiga, berolahraga secara rutin. Saudara, di gereja ini saya bersyukur ada komunitas-komunitas olahraga yang jujur memberikan dorongan bagi saya untuk menjalani disiplin untuk berolahraga. Ada komunitas badminton yang biasanya dilakukan Senin dan Jumat. Ada komunitas kolagen, kelompok lari pagi Elion Pregolan yang diadakan setiap Sabtu. Saudara, olahraga ini tentu saja kita dapat lakukan secara bersama dan kita pun bisa melakukan secara pribadi. Kita bisa jalan santai, bersepeda, atau aktivitas olahraga lainnya.
Saudara, dengan olahraga rutin ini, kita sebenarnya menjaga kondisi kita, menjaga kondisi tubuh supaya tetap berada dalam kondisi yang optimal. Yang terakhir, manajemen stres yang baik. Dalam dunia medis atau psikologis ada sebuah istilah yang disebut dengan psikosomatis. Saudara, ini merupakan sebuah keadaan di mana kondisi mental atau psikis seseorang dapat berpengaruh pada kondisi jasmaninya. Misal, karena tertekan pada situasi kerja, seseorang bisa mengalami gangguan pencernaan. Atau karena sering mengalami konflik dalam keluarga, seseorang rentan dengan yang namanya migrain. Dengan kata lain, saudara, kita perlu belajar bagaimana untuk memanage stres yang kita alami. Konkretnya bisa beragam, self-talk, menulis jurnal, sharing dengan teman, atau melakukan aktivitas hobi yang bisa merupakan refreshing buat kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, saudara, jika kita perhatikan, hal-hal praktis yang kita bicarakan, tidak sedikit orang yang mengkategorikan itu bukan kegiatan rohani seperti pelayanan, doa, atau membaca Alkitab. Tapi tahukah saudara bahwa keempat hal yang saya sebutkan tadi juga merupakan aktivitas rohani ketika kita mengetahui bahwa alasan kita melakukannya adalah Allah dan tujuan kita melakukannya adalah bagi kemuliaan Allah. Dengan kondisi tubuh yang sehat inilah kita mengalami damai sejahtera karena kita tahu sebenarnya sedang melakukan kehendak Tuhan dan siap dipakai seumur hidup kita dengan kesehatan yang prima. Salam damai, salam sehat, salam hidup bagi kemuliaannya. God bless you.